Sejak 17 Oktober 2019 memang terjadi suasana yang kaotik ya di Libanon ini, yang awalnya itu dipicu oleh kenaikan tarif pengiriman WhatsApp. Dibanding Palestina, perhatian masyarakat kita terhadap Lebanon belakangan ini boleh dibilang nyaris nihil. Padahal di era 80-an, Lebanon menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat Indonesia. Indikasinya salah satunya bisa kita lacak dari album kelompok musik legendaris asal Bandung, Bimbo. Pada awal 1980-an, mereka membuat lagu khusus terkait Lebanon dengan judul Antara Kabul dan Beirut. Kenapa Lebanon sekarang ini kurang sekali mendapat perhatian dari masyarakat kita, padahal konflik di negara itu juga tidak kalah dengan apa yang dihadapi oleh Palestina? Untuk mencari kejelasan ini, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda Detikers untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Hajrianto Yassin Tohari, Duta Besar Republik Indonesia di Lebanon. Mari ikuti perbincangannya berikut ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Hajrianto Tohari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Derajat. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Gimana kabar di Jakarta? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Pak, di kita beda berapa jam ya? Ada 3 jam. Kalau pada musim dingin itu perbedaannya 5 jam. Lebih lambat dari Indonesia. Tapi kalau musim panas, ini kan kita mau memasuki musim panas. Ya. Jadi peralihan itu selisihnya dirubah menjadi 4 jam. 4 jam. Sekarang ini berarti ya. 4 jam beda. Di sana masih ya, sekarang ya? Jam 1 ya. Di sini jam 1 lebih dikit. Lebih dikit. Pak, ini Pak, saya sengaja ngontak Pak Hajrianto ini ingin tahu perkembangan di Beirut dan Lebanon secara umum. Karena beberapa hari lalu di media sosial itu sempat beredar katanya terjadi kerusuhan di sana. Masyarakat merusak sejumlah fasilitas umum, mereka marah karena nggak bisa ngambil uang di ATM, duit nggak ada, harga makanan juga berkali lipat naiknya dalam tempo beberapa hari ini karena pengaruh pandemi. Ya, sebetulnya kalau negara-negara yang lain itu menghadapi kesulitan yang multidimensional yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, tapi untuk Lebanon sebetulnya tidak semata-mata karena pandemi COVID-19. Karena sejak 17 Oktober 2019 memang terjadi suasana yang kaotik ya di Lebanon ini, karena terjadi sebuah aksi protes yang berskala masif di hampir seluruh kota besar di Lebanon, yang awalnya itu dipicu oleh kenaikan tarif pengiriman WhatsApp, tapi kemudian pada hari yang ketiga itu berkembang menjadi sebuah aksi protes yang berskala masif dan berdimensi politik sangat kental,
bahkan kemudian berubah menjadi sebuah tuntutan revolusi. Jadi mundurnya seluruh pejabat negara dari eksekutif, legislatif maupun judikatif, dan bahkan juga partai-partai politik. Nah, itu berlangsung setiap hari sepanjang waktu sampai Perdana Menteri Lebanon mengundurkan diri. Prime Minister Saad Hariri itu mengundurkan diri pada 29 Oktober 2019. Dan itu terus mengalami kekosongan kekuasaan, tidak ada pemerintahan sampai bulan Januari 2020. Terus yang ngurusin rakyatnya gimana itu mereka? Ya demisioner artinya pemerintahan Perdana Menteri mundur, dari kabinet bubar, tetapi oleh Presiden mereka mendapatkan tugas untuk melaksanakan tugas sehari-hari sampai terbentuknya kabinet secara definitif. Ya praktis tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Nah, aksi protes itu terus berlangsung sampai bulan Januari terbentuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hasan Diab. Ini Perdana Menteri yang baru. Dan baru pada akhir Januari itu mendapatkan vote of confidence, penerimaan atau persetujuan oleh DPR. Baru dia mau mulai bekerja, masuk bulan Februari pandemi. Nah, praktis ekonomi yang sejak bulan November itu sudah lumpuh, ya. Kantor-kantor tutup, toko, minimarket, mall, terutama yang berada di kota di downtown Beirut yang juga menjadi pusat pemerintahan itu praktis tutup, sekolah-sekolah libur, bank-bank juga menggunakan jadwal yang sangat ketat, kadang sehari cuma buka berapa jam. Angka nilai tukar mata uang lira Lebanon juga sudah mengalami penurunan. Nah, ditambah dengan gelombang pandemi COVID-19 itu, wah itu sudah lumpuh, semakin turun ke titik nadir. Angka nilai tukar lira juga terus merosot, bahkan angka resmi nilai tukar di Lebanon kan dipatok, jadi $1 itu 1.500. Bahkan sekitar 1 minggu kurang, ya 4 atau 5 hari yang lalu, itu sempat menembus angka 7.000. Ya, jadi bisa dibayangkan kemudian harga-harga kan juga mengalami lonjakan yang luar biasa. Belum lagi orang kesulitan untuk mencairkan dananya di bank. Termasuk KBRI pada kemarin mulai bulan Desember, Januari mulai mengalami puncak kesulitan itu Maret, ya. Itu nggak bisa ambil uang. Tadinya bisa seminggu sekali, setiap account hanya bisa mengambil $200 per minggu. Nah sekarang begitu keluar dari musim dingin, kemarin itu bulan April, Maret, April, bulan April itu cuaca mulai enak, ya demo keluar lagi, kira-kira seperti itulah. Jadi suasananya seperti itu. Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan itu, ada respon dari dunia internasional, bantuan khususnya makanan, obat-obatan semacam itu? Ya, karena Lebanon ini kan boleh dikatakan negara yang menjadi proksi dari kekuatan-kekuatan besar internasional maupun regional. Ya, saya tidak bisa menyebut namanya, tapi kekuatan-kekuatan internasional dan regional, artinya adidaya dunia dan adidaya regional. Ini kan semua bermain di sini dan masing-masing mempunyai proksinya.
Nah, karena itu maka bantuan-bantuan dari luar itu juga sangat terkait dengan dinamika antar kekuatan-kekuatan besar tersebut. Nah, karena itu setiap terbentuk suatu pemerintahan yang misalnya saja tidak bisa didukung oleh semua kekuatan yang ada, maka kemudian itu mempengaruhi bantuan-bantuan internasional. Ketika Perdana Menteri Saad Hariri masih menjabat sampai bulan Oktober tanggal 29 beliau mengundurkan diri itu, kan praktis hubungan dengan Barat itu sangat, dan karena itu maka lembaga-lembaga donatur dari negara-negara Barat juga relatif baik. Pada waktu itu kan juga Perdana Menteri Saad Hariri juga belum berjalan dengan kuat, karena pembentukan kabinet juga terlambat sampai 9 bulan setelah pemilu 2018 itu, dan saya datang pada bulan Maret itu RAPBN 2019 itu belum mendapatkan agreement, belum mendapatkan persetujuan. Jadi praktis negara berjalan tanpa APBN. Baru pada bulan Juli akhir itu parlemen memberikan persetujuan pada APBN itu. Nah, itu pun juga sudah mengalami kesulitan. Tetapi kemudian banyak negara-negara yang memiliki komitmen hasil konferensi CEDAR yang dipimpin oleh Perancis. Seperti ketahui, Perancis kan dulu pemegang mandat kekuasaan di Libanon. Istilah eufemisme dari penjajah, lagi-lagi itu pemegang mandat. Nah, itu memimpin konferensi CEDAR dan itu memberikan komitmen bantuan perekonomian kepada Libanon. Juga IMF, juga Amerika, juga Iran, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk, negara-negara Arab Teluk. Tapi kemudian terjadi aksi protes tersebut yang mereka menamakannya sebagai Saurah atau revolusi itu. Maka kemudian jatuh Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri, diganti dengan yang baru ini tahun 2020. Nah, ini konstelasi politik udah berubah. Sehingga negara-negara yang komit, negara-negara kaya yang komit itu sekarang mengambangkan lagi semuanya. Pak, bisa dijelaskan dulu nggak Pak, awalnya dari tadi konstelasi politik, struktur masyarakat di Libanon sendiri seperti apa sih? Apa yang dominan di sana yang kuat? Kemudian apa kemudian pemicu konflik yang berlarut-larut yang udah kayak benang kusut banget gitu kan? Iya. Bisa diselesaikan. Ya, ketika Perancis meninggalkan Libanon, kemudian memberikan kemerdekaan pada tahun 1943 itu, kan memang sudah ada sebuah kesepakatan di antara masyarakat Libanon yang sangat majemuk, ya. Karena Libanon ini kan terdiri dari masyarakat yang sangat plural dari segi agama, dan mereka mengakui sekte-sekte yang hidup di Libanon ini, yang kemudian sekte-sekte itu dijadikan sebagai basis pembagian kekuasaan politik. Ya. Tadinya hanya merupakan sebuah gentleman agreement bahwa presiden itu harus dari Kristen Maronis, perdana menteri harus dari Muslim Sunni, ketua parlemen atau speaker itu harus dari Muslim Syiah. Kemudian separuh kabinet harus dibagi rata antara Muslim dan Kristen. Parlemen juga dibagi rata antara Muslim dan Kristen, jadi 50-50. Jadi dapil-dapil itu sudah ditentukan. Bahkan kemudian juga dari di Indonesia berarti ya? Ya,
Kemudian Panglima Tentara Nasional Lebanon, LAF, itu Lebanese Army Force, itu panglimanya harus dari Kristen Maronis. Tapi kepala staf, Chief of Staff itu harus dari Druze. Itu dan seterusnya ya. Yang kemudian gentleman agreement atau kesepakatan yang sangat baik bagi masyarakat Lebanon pada waktu itu. Kemudian setelah terjadi perang saudara tahun 75 sampai 89 itu terjadi civil war. Nah, itu perang saudara apa pemicunya dan memperebutkan apa? Ya, perang saudara tentu tidak bisa disimplifikasi ya, karena persoalan apa dalam pengertian hanya satu sebab, selalu merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh banyak faktor. Ya, saya rasa ada kaitannya dengan mungkin dalam prakteknya sistem konvensional yang sudah disepakati itu kurang diterapkan dengan memuaskan semua pihak. Karena bagaimanapun juga ketika pada level politik itu kan gampang, tapi ketika kemudian di breakdown ke bawah itu kan tidak gampang. Misalnya sebuah kabinet 30 menteri. Pada masa Saad Hariri itu 32 menteri, kan 16. Kan tentu ada kementerian yang dianggap sebagai sangat penting, strategis, ada yang kementerian yang cuma untuk portofolio yang gitu-begitu saja. Ini kan tidak gampang kan? Jadi sebetulnya Lebanon jumlah penduduknya berapa? Kok sampai kabinetnya 30 orang gitu, nyamain Indonesia, ngelebihin malah. Ya, itu pada periode kemarin waktu Perdana Menteri Saad Hariri 32. Sekarang kabinet baru sekarang ini 20. 20 orang menteri. Penduduk Lebanon hanya sekitar 6 juta. Lebih banyak. Itu pun 1 juta, 1,1 atau 1,2 juta adalah pengungsi. Jadi ada pengungsi Syria, ada pengungsi Palestina, ya. Tapi kita tahu bahwa Lebanon ini kan tingkat pendidikan rakyatnya tinggi, punya aspirasi pendidikan yang hebat, maka banyak sekali mereka yang studi di luar negeri dan banyak juga yang kemudian lanjut bekerja di luar negeri. Kalau Mas Derajat pencet aja di Google itu the list of Lebanese scholar in United States misalnya. Nanti ada list profesor-profesor terkenal yang jadi gurunya banyak orang-orang Indonesia yang sekolah di Amerika. Itu banyak yang keturunan Lebanon. Dari kajian Middle Eastern Studies sampai ilmu politik sampai segala macam. Wah, itu kan orang-orang Arab Livan yang banyak sekali di Amerika itu. Arab Livan itu Lebanon, Syria, Palestina. Itu karena tradisi di masa lalunya ya kuat. Betul, ya. Makanya kan banyak sekali itu profesor-profesor di universitas yang terkenal di Amerika itu orang-orang dari Arab Livan, Biladus Syam atau negeri Syam inilah. Syam ini dulu kan jadi satu kesatuan kan, namanya Lebanon, Suriah, Palestina. Anda tentu ada nama Edward Said, ada nama Joseph Saab. Waduh, kalau yang agak ini bisa Philip Kahiti, Albert Huroni, Laura Nader, banyak sekali. Belum yang jadi anggota Kongres di Amerika ya. Itu banyak orang-orang Lebanon ya. Bahkan orang paling kaya di Meksiko, Carlos Menem, ya itu orang Lebanon. Ya, di Amerika Latin itu presiden Brasil itu berapa kali orang Lebanon, yang sebelum yang sekarang Temer itu orang Lebanon. Dulu ada Carlos Menem di Argentina ya sebagainya. Wah, itu punya ini. Nah, itu banyak orang karena pendidikannya baik, maka mereka itu bekerja di banyak yang menjadi ekspatriat di luar negeri. Nah, ekonomi Lebanon itu ditopang oleh para ekspatriat di luar itu. Ya, betul. Kuat sekali. Pak Hajrianto, kalau
kalau peran Indonesia dan negara-negara Muslim yang tergabung dengan Turki sendiri seperti apa untuk bisa membantu menyelesaikan problem atau konflik di Lebanon itu? Ya, Indonesia mempunyai banyak lingkaran ya kalau berhubungan dengan Lebanon ini. Ada lingkaran negara-negara non-blok, tapi ada juga lingkaran negara-negara organisasi konferensi Islam. Ya, itu kita punya hubungan. Meskipun Lebanon ini dari sudut penduduk konstelasinya itu paling berbeda dengan negara-negara Arab yang lain. Lebanon ini kan satu-satunya negara Arab yang libur di hari Ahad. Satu-satunya negara Arab yang presidennya Kristen, itu juga Lebanon. Nah, sebelum tahun 40-an mereka masih menjadi satu. Belum merdeka sendiri-sendiri itu, tahun 45 itu Lebanon merupakan salah satu dari tiga negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Maka hubungan Indonesia sejak tahun 56 itu sudah memiliki perwakilan. Tetapi yang berdiri sendiri itu mulai tahun 90. Tahun 96 ya. Itu hubungan sangat baik dan Indonesia sangat disenangi oleh pemerintahan dan masyarakat Lebanon karena ya kehadiran Indonesia dalam peacekeeping sebagai salah satu negara kontributor terbesar. Jadi tentara penjaga perdamaian yang terdiri dari kontingen 41 negara di bawah bendera PBB yang disebutkan UNIFIL, itu jumlah yang paling besar itu dari Indonesia. Berapa ribu, Pak? 1.342, sekarang berkurang sekarang sekitar 1.240. 1.420 termasuk sebuah kapal perang. Sekarang kapal perang kita yang berada di perairan Lebanon itu KRI Sultan Hasanuddin dengan 120 personil. Lengkap dengan helikopter canggih yang berada di kapal itu. Berada di KRI Sultan Hasanuddin itu. Yang setiap hari melakukan patroli di Mediterania ini, di laut tengah ini, terutama di perairan Beirut, Lebanon, sampai ke perbatasan dengan laut yang diklaim oleh Israel. Nah, dan konsentrasi selain konflik internal, memang ada ancaman dari luar juga ya terhadap Lebanon. Ya, seperti kita ketahui, Lebanon ini mungkin boleh disebut sebagai satu-satunya negara Arab yang berhasil mengusir Israel dan Amerika pada waktu itu dari Beirut tahun 80 akhir dari kan pada waktu perang saudara, kemudian Amerika masuk juga Israel, termasuk juga Syria ya. Dan kemudian yang berhasil mengusir itu adalah Lebanon yang dalam hal ini ditulangpunggi oleh kekuatan Hizbullah ya. Sebuah kekuatan baru ya yang sangat kuat, militan, yang kemudian bisa mengusir itu, sehingga praktis kemudian di perbatasan Lebanon dengan wilayah Palestina yang dikuasai Israel, ya, itu sekarang menjadi wilayah yang memiliki tingkat ketegangan yang sangat tinggi. 2 minggu yang lalu Perdana Menteri Hasan Diab melaporkan bahwa dalam 3 bulan itu terjadi
1.600 pelanggaran perbatasan oleh Israel. Jadi nggak cuma mengganggu Palestina dia ya, mengganggu Lebanon juga. Oh iya, ya. Nah, karena itu maka tembok, kebijakan membangun tembok atau di sini terkenal dengan namanya T-wall, ya, yang rencananya Presiden Trump juga mau bangun dengan perbatasan Meksiko, itu Israel sudah membangun perbatasan dengan Lebanon sepanjang berapa ribu kilometer. Antara apa itu, maksud saya berapa ratus kilometer, ya, itu perbatasan antara Lebanon dengan Israel itu T-wall setinggi ya mungkin berkisar antara 9 sampai 12 meter. Kalau tempatnya sudah agak tinggi ya 9 meter, kalau tempatnya, dan itu sangat kuat. Ya, sangat kuat. Jadi kalau kita naik mobil menuju ke wilayah selatan, misalnya kita mau ke markas besar kontingen Garuda di Unifil di Nakura, ya itu kita melewati samping tembok itu, melewati T-wall itu persis dengan tembok-tembok yang berada di dalam negara Israel yang mengurung pemukiman Palestina itu. Ya, jadi kayak penjara dunia, ya. Nah, di situ, tapi tentu tembok itu tidak menutup semua perbatasan, masih panjang yang ini. Nah, disitulah tentara di zona biru tersebut, blue line itu, ya, di zona netral, yaitu tentara Unifil dari 41 negara termasuk tentara kita di Indonesia itu. Nah, itu memberikan sumbangan yang besar bagi stabilitas kawasan tersebut. Walaupun Israel juga diuntungkan dengan penjagaan pasukan penjaga perdamaian tersebut, karena dia tidak diganggu lagi sama Hizbullah, ya. Ya sama, dua itu saling serang menyerang saja. Bahkan pada bulan April juga, ya, kalau nggak April Mei kemarin, markas media Hizbullah bukan di perbatasan tetapi di pinggiran kota Beirut itu diserang dengan drone Israel. Jadi jauh masuk ke dalam Lebanon. 2 buah drone melakukan serangan tersebut dan terjadi kehancuran bangunan dan ada beberapa korban. Nanti beberapa hari kemudian Hizbullah akan segera memberikan balasan. Gitu terus saja. Tidak ada henti-hentinya, ya. Itu seperti itu yang terjadi. Maka dari itu pemerintah Lebanon pada bulan yang lalu itu mengirimkan surat secara resmi kepada PBB meminta perpanjangan lagi, karena ini selalu diperpanjang sampai Agustus, misalnya gitu kan, Agustus 2020 ini. Nah, setelah Agustus ini sudah masuk surat itu dan saya mendapatkan pemberitahuan bahwa kecenderungannya diterima permintaan perpanjangan itu. Jadi kira-kira kemudian sampai 2021, nanti biasanya mendekati Agustus ada perpanjangan lagi. Itu sumbangan yang menurut saya sangat besar. Apalagi bangsa Lebanon ini ya merasa dekat dengan Indonesia. Tapi persoalannya Pak, kalau di awal 80-an kan saya ingat dari cerita-cerita itu perhatian masyarakat Indonesia cukup lumayan baik gitu kan ya. Salah satu indikasinya kan kelompok musik dari Bandung yang legendaris Bimbo itu sempat mengabadikan dalam sebuah lagu antara Kabul dan Beirut. Tapi belakangan mungkin sejak 90-an kita lebih banyaknya kayaknya Palestina aja, menganak-emaskan Palestina gitu. Aksi-aksi demonstrasi membela Palestina begitu banyak didengungkan. Tapi untuk Lebanon nyaris nggak terdengar.
Ya, praktis kalau Libanon memang tidak ada persoalan yang sangat besar dalam hubungannya dengan Israel, kecuali memang masih ada sebuah kawasan pertanian yang cukup luas yang punya Libanon yang sekarang masih diduduki oleh Israel. Juga ada sengketa perbatasan di laut, ya, karena di situ ada sumber daya minyak yang sekarang juga masih dalam sengketa, tapi tidak lagi ada sebuah keadaan yang perang terbuka. Berbeda dengan di Palestina, yang memang problemnya itu lebih serius dan lebih besar oleh karena di Palestina ini kan tanahnya satu, tetapi diduduki oleh Israel, oleh pemerintahan Zionis Israel, sehingga praktis penyelesaiannya kan ya akhirnya harus bagi-bagi wilayah, bagi-bagi tanah. Yang paling dipegang oleh Palestina kan pembagian perbatasan sebagaimana yang diputuskan oleh PBB pada 1967. Nah, mau kembali ke situ, tapi sekarang ini kan malahan kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump kan mengajukan sebuah proposal perdamaian yang sangat kontroversial dan membuat kehebohan di Timur Tengah, yaitu yang dalam istilah kerennya disebut deal of the century, atau dalam bahasa Arab itu soft kotul koren, ya, deal abad ini, yang bukannya membagi wilayah dengan baik, bahkan dalam konsep perdamaian tersebut wilayah-wilayah pemukiman baru yang diduduki oleh Israel di tepi barat itu bahkan tidak lagi dianggap sebagai ilegal, yang oleh PBB dianggap ilegal, oleh proposal ini. Nah, sehingga belum tergambar ya di Palestina ini. Yang tergambar baru misalnya solusi dua negara, two state solution. Walaupun akhir-akhir ini juga ada yang mengatakan tidak cukup dengan two state solution, mesti dengan three state solution. Karena bukan hanya Palestinanya nanti dua, ada Palestina di Gaza yang dikuasai Hamas, dan kemudian Palestina yang di tepi barat Ramallah itu oleh Fatah, dan kemudian Israel, dari three state solution. Tapi kemudian ada yang bilang, anak-anak muda mulai ada yang berpikiran, ya udah kalau gitu one state solution saja. Jadi satu negara, tapi itu dibuat menjadi sebuah negara demokrasi. Cuma Yahudi kan tidak mau, karena mereka mengatakan tidak bisa, ini harus menjadi negara Yahudi, state of Jews, yang khusus untuk orang Yahudi. Walaupun sekarang hampir 16% lebih warga negara di Israel itu keturunan Palestina, yang orang Palestina yang menjadi orang Arab yang menjadi warga negara Israel, bahkan punya partai politik. Nah, tapi itu ya makin jauh ya. Akhirnya three state, two state, one state, one state solution, lama-lama bisa no solution, gitulah. Nah, jadi memang, dan ini tanggal 1 Juli ini Perdana Menteri Netanyahu akan memulai aksinya mencaplok beberapa wilayah di tepi barat. Ya, tadi Dubes Palestina bikin jumpa pers di DPR kayaknya sama Fandi. Ya, ini semua di seluruh dunia, di Timur Tengah juga, Indonesia juga yang mengecam ini, dan ini makin memperumit, sehingga praktis memang perhatian dunia internasional kepada Palestina, termasuk negara kita Republik Indonesia. Pak. Tapi hubungan dengan Libanon itu baik ya, hanya karena jaraknya sangat jauh ya, hanya
ekspor Indonesia sebelum pandemi COVID-19 itu cakap besar ya ke Libanon, surplus untuk Indonesia. Dari Libanon ya sebagian besar kitab-kitab Arab ya, dan Islam itu dari percetakan dan penerbit Libanon. Nah iya, Pak Hajrianto, bisa cerita nggak? Saya pernah ngikutin pengajiannya Gus Baha, Gus Nadir, dia selalu cerita buku-buku babon keislaman itu dicetaknya di Lebanon gitu ya. Buku-buku yang mungkin di negara lain nggak ada, tapi di Lebanon ada dan memang mereka mencetaknya. Itu gimana bisa seperti itu, Pak? Ya, memang percetakan Arab pertama itu di wilayah Libanon, walaupun pada waktu itu masih menjadi satu negara ya, karena Libanon ini kan sebetulnya bagian dari Biladus Syam, dan karena itu menjadi bagian dari kekhilafahan Islam sejak masa Khalifah Rasidun sampai Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya sampai ke Ottoman tahun 1923 kan, ini kan menjadi satu. Baru kemudian kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama itu, kemudian negara ini kawasan ini jatuh ke negara Barat, yaitu Inggris dan Perancis. Perancis menguasai wilayah Libanon, Syria, Inggris itu Jordan, Irak, Palestina, dan kemudian merdeka tahun 40-an itu pada abad 18 itu percetakan pertama itu di Libanon, percetakan Arab. Dan karena itu maka Libanon ini memiliki tradisi penerbitan buku. Sekarang ini boleh disebut pusat penerbitan buku itu memang di Libanon. Bahkan UNESCO itu tahun 2009 itu menetapkan Beirut sebagai ibu kota buku dunia, ya. Ibu kota buku dunia. Dan penerbitan Libanon inilah yang mencetak kitab-kitab berbahasa Arab. Saya rasa karena faktor kebebasan ya. Libanon ini kan negara Arab yang tingkat kebebasannya itu 2 atau 3 tingkat lebih tinggi di atasnya negara-negara Arab yang lain. Kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, kebebasan pers. Kebebasan pers di sini standarnya Eropa. Jadi nggak ada itu orang aksi demonstrasi nggak boleh diberitakan. Di sini live ya, TV itu memberitakan demo aksi-aksi itu live, wawancara dengan ini aman-aman saja yang dengan aksi-aksi demo. Nah mungkin iklim kebebasan termasuk kebebasan intelektual yang tinggi tersebut, maka mencetak kitab di Libanon itu aman. Ya, artinya nggak akan ada orang mendemo memprotes sebuah buku sekontroversial apapun diterbitkan. Ya, itu di Libanon. Maka dari itu mungkin saya berani mengatakan bisa mencapai 75% produksi perbukuan Arab itu dicetak di Libanon, ya. Tercetak di Beirut. Sampai ada Pemeo begini, orang Mesir menulis kitab, orang Libanon yang mencetak kitab itu, orang Irak yang membacanya. Karena 95% produksi kitab-kitab di Libanon ini, di Beirut ini, itu untuk konsumsi ekspor. Jadi yang dijual di Libanon itu praktis nggak ada, sedikit kecil. Bahkan di Libanon ini tidak ada pasar buku murah, itu nggak ada.
Ya, itu jadi mereka itu jadi cetakan buku itu langsung dikemas-kemas, dikirim ke seluruh negara, dari Arab Saudi, Mesir, Irak, Iran, Malaysia, Indonesia, itu termasuk konsumen kitab yang cukup besar. Saya beberapa kali mengunjungi penerbit-penerbit di Beirut, itu ada yang pada masa waktu normal itu dalam 1 bulan mereka itu mengirim kitab ke Indonesia itu puluhan kontainer, ya. Puluhan kontainer, ya, saking besarnya itu. Nah, karena itu banyak penulis-penulis Mesir, Sudan, Syria, dan negara-negara Arab yang lain yang menerbitkan bukunya di Libanon. Ya, menerbitkan bukunya di Libanon karena itu tadi kebebasan intelektual itu tinggi. Jadi gampangnya Libanon ini liberal karena memang orangnya kan orang-orang Libanon ini berbeda betul dengan orang-orang negara Arab yang lain. Jadi mereka ini friendly, kind, ya, nice, ya, dan liberal berpakaiannya, cara berpakaian dan lifestyle-nya. Jadi di tempat-tempat umum itu ya kayak kitab seperti di Eropa, ya, seperti di Eropa, berpakaiannya juga gaya-gaya Eropa. Diskotik gitu juga ada ya, meskipun ya sangat banyak. Jadi tempat-tempat kafe, kongko, kemudian konser. Ya kalau kalau normal bulan-bulan begini nih, bulan-bulan Juni sampai nanti memasuki musim dingin itu adalah hari-hari konser-konser musik baik di tempat-tempat bangunan-bangunan tua, ruin, sisa teater-teaternya peninggalan masa Romawi, masa Bizantium. Itu yang besar-besar sekali, yang bisa menampung ribuan, sampai ke tempat-tempat yang modern seperti di restoran-restoran, di hotel-hotel. Ya macam-macam yang Mas Derajat sebut itu semua ada di sini dan banyak sekali. Dan ini kan juga kota turisme di dunia Arab. Bahkan Beirut itu dulu julukannya adalah Parisnya Timur Tengah. Parisnya Timur Tengah. Ada juga yang menyebut Swissnya Timur Tengah dari sudut jumlah turisme. Ini banyak sekali orang-orang kaya Timur Tengah itu ya plesirnya itu di Libanon, di Beirut. Maka hotel-hotel. Gimana? Wisatanya wisata sejarah, bukan alam, menikmati alam gitu. Alam, ya alam sejarah, karena di sini kan peninggalan-peninggalan Bizantium, peninggalan-peninggalan masa kekhalifahan Islam seperti di Anjar dan sebagainya itu banyak ya, teater-teater kuno itu ya, yang bangunan dari batu-batu tapi disulap sedemikian rupa untuk ini. Lalu kemudian wisata hiburan ya, untuk santai ya, semua tersedia di Libanon ini. Belum lagi ditambah dengan wisata kedokteran. Wisata kedokteran juga. Iya, wisata kedokteran. Jadi orang ke Libanon ini untuk mempercantik hidung, mempercantik mata, mempercantik kulit, mempercantik macam-macam ya. Sambil berlibur itu ke wisata bedah plastik dan sebagainya ya. Karena pendidikan dokter di Libanon ini tinggi. Jadi Mas Derajat kan pasti pernah mendengar bahwa dokter-dokter di negara-negara Arab Teluk, bahkan di Eropa dan Amerika, itu banyak dokter-dokter yang orang sini, dari Libanon. Orang-orang Syria, orang Palestina, orang Libanon yang praktek di berbagai negara itu. Sehingga teknologi kedokteran itu tinggi ya, tinggi. Tadi kalau dibilang Libanon dan Beirut menjadi pusat dunia penerbitan, kalau dari sisi akademisnya, dunia perguruan tingginya, memang sangat baik juga. Ya kita tahu bahwa universitas tertua di
Timur Tengah itu kan di Beirut, namanya AUB, American University of Beirut, yang berdiri pada tahun 1800-an sekian ya. Dan itu sebuah universitas yang memiliki standar Amerika, baik dari segi profesor-profesornya maupun biayanya. Jadi memang sangat mahal, yang sampai 1 tahun itu angkanya itu belasan ribu US dollar. Di sini kan mata uang dolar itu bisa dipakai di warung kecil pun pakai dolar. Jadi bagaimana ya? Jadi ya mata uang itu dolar itu bisa bukan hanya bisa, memang biasa dipakai di sini. Nah, jadi saya bisa dari paparan Bapak Dubes tadi, saya bisa maklum meskipun negaranya begitu punya konflik yang sangat ruwet, tapi kalau basic dubesnya seorang intelektual cendekiawan kayak Pak Hajrianto malah enjoy ya di sana. Karena dengan dunia akademis gitu ya. Betul. Jadi di sini universitas-universitas yang tua itu ada 3 ya. Itu semua didirikan oleh misionaris dari Amerika dulu. Jadi AUB. Saya rasa setiap intelektual di Indonesia, apalagi yang mereka belajar di Barat, di Amerika atau di Eropa, pasti mengenal nama AUB. Kemudian ada LAU dari Lebanese American University. Lalu ada Saint Joseph University, yang di situ ada intelektual terkenal sekali Libanon, yang terkenal sekali di Indonesia, Adonis, yang menulis disertasi doktornya di Saint Joseph itu. Nah, kemudian universitas Antoine University, Notre Dame University, itu semuanya universitas yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris dan Perancis. Bahasa Inggris dan Perancis. Baru beberapa puluh tahun terakhir ini ada muncul pertumbuhan universitas di kalangan Islam di Libanon. Maka hadir ada Universitas Islam Tripoli, ada Jinan University, ada Jamiah Musarrif, ada Al-Azhar, Universitas Jamiah Azhar Bika, Beirut Arab University, dan ada juga Beirut Islamic University. Itu baru perkembangan terakhir, dan itu saya rasa perkembangan yang sangat bagus. Karena biaya sekolah yang sebutkan tadi cukup mahal. Jumlah WNI yang berada di Libanon berapa banyak, Pak? Dan umumnya mereka sebagai apa itu? Ya, total 1.447. Yang sebagian besar kan kontingen Garuda kita yang sejak tahun 90-an yang perdamaian ya. Berganti setiap 1 tahun. Mereka masa penugasnya kan 1 tahun yang terus berganti. Biasanya akhir tahun itu terjadi pergantian. Yang kedua, mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia di sini 100% belajar agama, ya. Belajar agama di universitas-universitas yang saya sebutkan itu tadi. Jamiah Azhar Bika, Beirut Islam University, Jinan University. Itu semuanya mereka mendapatkan beasiswa dari masyarakat. Ya. Jadi kadang-kadang saya agak maskul gitu loh. Indonesia ini kan G20, masa rakyatnya yang sekolah. Tapi itu bukan fenomena di Libanon saja, di seluruh Timur Tengah, di Mesir dan sebagainya. Ke Arab Saudi beasiswa oleh pemerintah Arab Saudi kan. Tapi kalau di Mesir, di Libanon, di Suriah, di Yaman, itu kan perekonomian pemerintahannya kan juga lemah, karena itu nggak mungkin memberikan beasiswa. Tapi masyarakat itu melalui lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah seperti Lazismu begitu ya, Baznas kayak gitu-gitu, atau individu-individu yang ini memberikan beasiswa. Dan ini saya sampaikan
enggak sebaiknya pemerintah yang memberikan beasiswa, maksudnya pemerintah Indonesia. Hanya kemudian nanti dilakukan seleksi yang lebih baik. Tapi mereka berangkatnya sendiri, memang berangkat sendiri, mencari apply sendiri dan sebagainya. Maka ya mereka mendapatkan beasiswa dari lembaga-lembaga NGO, non-governmental organization, dan jumlahnya sangat ini. Ya beruntungnya kalau belajar di Libanon ini berbeda dengan di negara Arab yang lain, para mahasiswa itu punya kesempatan besar untuk menguasai juga bahasa Inggris dan bahasa Perancis gitu loh. Karena di sini sangat umum dipakai, bahkan acara-acara yang sifatnya publik itu ya hampir kebanyakan dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Perancis gitu. Atau kalau bahasa Arab selalu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau ke bahasa Perancis. Dan memang rata-rata orang Libanon bisa berbahasa itu. Mungkin tradisi orang-orang Indonesia yang lulusan Libanon menjadi lebih moderat semacam itu kali. Sebetulnya ya. Dulu hanya ada satu orang Indonesia yang pernah belajar di, saya sebut IUB itu. Dulu lalu menjadi profesor di FISIP Universitas Indonesia, Profesor Rahman Jainuddin. Itu master saja, master dari IUB. Profesor Dr. Rahman Jainuddin. Itu dari jurusan ilmu politik FISIP Universitas Indonesia. Dan karena itu sebetulnya kalau belajar untuk berkembang lebih luas lagi memang di Libanon. Apalagi di Libanon ini kan banyak pemikir-pemikir bebas yang liberal itu banyak banget gitu. Ya, sehingga akan lebih kaya, lebih kaya, dan persediaan kepustakaan itu memang luas. Oke, Pak Hajrianto, terima kasih banyak atas waktunya berkenan sama-sama dengan kami dari Detik. Oke, sama-sama.